dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, dapat sembuh dari semua wabah dan juga terhindar dari wabah. Dan langsung saja lanjut, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya UAS mata kuliah aplikasi komputer. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasoil Ibad dengan nomor NIM 20031100087. Nah, di sini judul yang akan saya presentasikan adalah penggunaan pupuk bersubsidi. Dan kita langsung lanjut saja ke presentasi ini. Oke, pertama ada latar belakang. Keberadaan distribusi di dalam negeri memiliki peranan sangat dan program pembangunan Indonesia. Kebutuhan di dalam negeri mengalami peningkatan sekitar 4,5% tahunnya. Seiring berjalannya program intensifikasi dan peningkatan produktivitas komoditas pangan yang dicanangkan pemerintah khususnya 2000, permintaan pupuk yang terus meningkat menuntut peningkatan volume produksi pupuk dan penyesuaian kebijakan perdagangan pupuk dalam upaya menjaga kontinuitas pasokan pupuk dalam negeri tentunya. Dinamika ini, pasokan dan harga pupuk di tingkat petani sangat mempengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah. Hingga tahun 1998, produksi dan impor pupuk dimonopoli oleh pemerintah melalui konsorsium pabrik pupuk BUMN. Pemerintah juga menetapkan subsidinya untuk pupuk urea melalui penetapan harga eceran tertinggi atau HET yang bisa disebut HET dan menyediakan sumber subsidi termasuk untuk membeli pupuk. Di satu pihak, kebijakan harga terkendali tersebut dinilai mampu menjaga ketersediaan pupuk di tingkat petani. Namun, di sisi lain, beban anggaran pemerintah di situ setara beban anggaran yang dinamakan beban kepada pendanaan yang ada di pemerintahan. Kemudian selanjutnya yang kedua ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi rumusan masalah. Ada dua faktor. Pertama, faktor apa yang membuat pupuk subsidi menjadi langka. Yang kedua, menganalisis kebijakan harga dan sistem distribusi. Kemudian ada tujuan juga. Nah, tujuan ini ada 3 faktor atau 3 poin. Yang pertama, dapat mengetahui hal yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Yang kedua, menemukan informasi harga dan sistem pendistribusian pupuk. Dan yang ketiga, dapat mengetahui kesesuaian harga pupuk urea di tingkat petani. Seperti itu. Kemudian, kelangkaan pupuk subsidi. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan pupuk bersubsidi ini banyak sekali dirisaukan oleh masyarakat, khususnya baru-baru ini kita dengar suara teriakan, suara yang dilontarkan oleh masyarakat di kalangan petani yang merasa mereka tak mendapatkan haknya sebagai petani. Nah, pupuk subsidi menjadi mahal adalah karena kesengajaan pengurangan alokasi. Di sini banyak yang berpikiran disengaja atau tetapi di sini disengajanya dalam konteks disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dimanfaatkan untuk melindas petani untuk menjadikan mereka tambah penghasilan seperti itu. Tetapi di sini tidak. Di sini kesengajaan mengurangi alokasi pendistribusian. Nah, Kementerian Pertanian atau Kementan menyatakan bahwa jika pupuk subsidi yang mahal dikarenakan penggunaan alokasi pupuk di tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2020 ini hanya berkisar sekitar 7,9 juta ton, yang mana pada tahun sebelumnya yakni di tahun 2019 pupuk subsidi ini dialokasikan sebesar 8,8 juta ton seperti itu. Lanjut. Harga dan sistem pendistribusian pupuk. Sebelum diterapkan paket Desember 1998, harga pupuk urea telah mengalami kenaikan beberapa kali. Pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp400. Harga ini terus bertahan sampai akhir tahun 2019. Nah, di sini kan yang saya sebutkan tadi sampai sebelum diterapkannya paket Desember. Nah, di sini kan sebelum sampai dengan tahun 1998 seperti itu. Setelah ditetapkannya paket Desember 1998, harga pupuk mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan karena tidak ada lagi subsidi dan harga ditentukan semata-mata oleh mekanisme pasar. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbag Sosek Pertanian tahun 2002 di 5 provinsi sentra produktivitas padi yang ternama seperti yang sudah tertera. Nah, kemudian adalah sistem pendistribusian seperti apa sih? Seperti itu. Nah, sistem pendistribusian pupuk itu kepada masyarakat bahwasanya kita sudah tahu
diketahui sampai saat ini pendistribusian ditangani oleh PT Pusri. Tetapi sebelum ditetapkannya kebijakan pasar bebas dalam tata niaga dan penghapusan subsidi pupuk, pemerintah sebelumnya telah memberikan hak monopoli kepada PT Pusri sebagai distributor mulai dari lini 1 hingga lini 3. Nah, di sini ada beberapa lini, ada 4 lini. Tetapi dari lini 3 hingga lini 4 ini penyalur untuk pupuk subsidi dilakukan melalui KUD penyalur. Dari lini 4, KUD penyalur pupuk ke petani melalui kios-kios yang dapat disalurkan melalui sesuai prosedur. Next, kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah hal ini menganalisis mengenai kelangkaan dan mahalnya pupuk sendiri yang membuat berita yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian, makalah ini sebagai informan kepada pihak-pihak petani cara pendistribusian pupuk dan kebijakan harga pupuk di tingkat petani. Nah, seperti itu. Next. Terima kasih yang sudah menyaksikan presentasi saya ini. Mohon maaf jika masih ada kekeliruan yang notabene adalah kita semua ini manusia yang tak luput dari kesalahan, dan terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini, dan mohon maaf atas sebesar-besarnya. Berjumpa lagi bersama saya di lain hari. Saya Nasaul Ibad dengan nomor NIM 200321 10087 di hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.